Halo semuanya adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, sehat semua ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah adik-adik mau memimpin? Ada yang mau memimpin doa? Persilakan. Oke, Aris, silakan. Amin. Oke. Sebelumnya adik-adik tolong periksa kembali seragamnya apakah sudah rapi atau belum. Setelah dirapikan, tolong lihat apakah ada sampah di dekatnya. Jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah supaya kita lebih aman belajar. Oke, sudah semuanya? Oke, baiklah. Baik adik-adik, di sini Ibu akan terlebih dahulu mencek kehadiran kalian semua. Coba adik-adik lihat ke sebelah kiri kanan temannya, apakah hadir? Lengkap? Baik, bagus, lengkap semua ya. Jadi jumlah kita pada pagi hari ini semua lengkap, yaitu 20 siswa. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran keempat. Nah, adik-adik, tujuan kita mempelajari tema pada hari ini yaitu yang pertama, kita mampu menjelaskan apa itu arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mampu menyusun gagasan utama dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Yang ketiga, kita mengetahui seberapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan kita. Keempat yaitu mampu mengetahui contoh dari sikap-sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita mengenai tema pada hari ini. Nah, adik-adik, di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, termasuk kain-kain tradisional. Kekayaan budaya tersebut adalah identitas pada bangsa. Setiap warga negara harus bangga dengan keberagaman yang ada. Contohnya termasuk pada keberagaman kain-kain tradisional di negara kita. Ada itu kain batik, songket, dan juga ulos. Kita tahu bahwa kain batik ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, adik-adik bisa mencari tahu dari mana asal dari songket ini dan juga ulos. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan budaya serta membudayakan berbagai keberagaman budaya yang ada di negara kita ini. Sekarang kita lihat teks bacaan pada buku. Kita di sini disuruh untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, siapa yang mau membantu Ibu membacakan teks dari Kipas Pakarena ini? Oke, Yuni, silakan. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan Terima kasih kepada Yuni yang sudah membantu Ibu membacakan teks yang ada pada buku. Nah, di sini kita belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, adik-adik ada yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Siapa yang tahu? Ayo. Oke.
Oke, Ari, silakan jawab. Ya, betul sekali bahwa gagasan utama itu adalah ide-ide pokok dalam suatu bacaan tersebut dan gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan utama tadi. Kita lihat paragraf pertama yang dimana yaitu gagasan utama pada paragraf pertama. Siapa yang tahu? Ayo. Oke, Yuni, silakan jawab. Ya, betul sekali bahwa gagasan utamanya ada pada kalimat pertama, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan gagasan pendukungnya yang mana, adik-adik? Ya, betul sekali. Gagasan pendukungnya ada pada kalimat kedua, yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, adik-adik kita harus mengingat tadi apa yang dikatakan dari teman kita Aris yang menjawab bahwa gagasan utama itu adalah ide-ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf, dan yang kedua gagasan pendukung itu adalah penjelasan dari gagasan utama tadi. Kita harus ingat ya adik-adik. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya bahwa kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah kalian mempunyai teman yang berbeda. Di masyarakat kita mempunyai tetangga-tetangga yang berbeda. Nah, siapa yang tahu perbedaan yang ada di sekolah, masyarakat, dan keluarga apabila dilandasi dengan persatuan, dan kesatuan ini akan menjadi indah. Apa sebenarnya makna dari persatuan dan kesatuan ini? Ada yang tahu? Ayo. Tidak ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan membuat sebuah contoh. Contoh yang pertama yaitu lidi 1 biji sebatang dengan lidi yang sudah diikat, ratusan biji yang sudah diikat menjadi satu. Nah, bagaimana jika ibu menyapu halaman menggunakan 1 lidi dibandingkan dengan lidi yang sudah diikat menjadi satu? Ada yang tahu perbedaannya? Ya, Aris, silakan. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Aris. Baik, sini Ibu akan menjelaskannya. Yang dimana yang dikatakan Aris itu benar. Jika kita menggunakan sebatang lidi saja atau sebiji lidi saja menyapu halaman, itu tidak akan selesai. Sedangkan jika menggunakan lidi yang sudah diikat, ratusan biji yang sudah diikat menjadi satu, akan mempermudah menyelesaikan pekerjaan kita dalam menyapu halaman. Itu adalah perbedaannya. Maka untuk itu, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian dari yang dipersatukan, bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, persatuan itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, kelompok, tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Nah, ada yang bisa membuat contoh yang kedua? Ya, ayo. Stella. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Pada saat diskusi, ini juga bisa merupakan contoh yang kedua, yang dimana yang dikatakan Stella itu benar. Jika dalam sebuah kelompok, jika hanya satu orang saja yang mengerjakan, maka pekerjaan yang akan mereka harus selesaikan tidak akan bisa cepat dibandingkan dengan kelompok yang satu, yang dimana mereka semua sama-sama mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, sehingga pekerjaan yang banyak bisa menjadi selesai dengan cepat karena mereka bersatu bersama. Oke, itu adalah salah satu contoh lain. Oke, selanjutnya di sini kita akan bekerja kelompok, yang dimana kita akan mencari tahu
contoh sikap-sikap dari persatuan dan kesatuan. Oke, kelompoknya minimal 3 orang. Dalam satu kelompok ada 3 orang. Oke, jadi kita bisa buat 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, silakan buat kelompok dengan tertib ya nak. Oke. Nanti kalian bisa buat dalam sebuah bentuk tabel, yaitu yang dimana sikap persatuan dan kesatuan dan sikap tidak persatuan dan kesatuan. Nanti setelah selesai, perwakilan dalam kelompok akan mempresentasikan atau membacakan hasil kerja mereka. Baik adik-adik, sudah selesai semuanya? Oke, bagus. Kelompok pertama silakan maju. Siapa perwakilannya? Oke, Aris. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Aris. Kelompok 2 silakan maju. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Bagus juga. Kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, kita semua berarti semuanya sudah paham kan adik-adik tentang persatuan dan kesatuan, bahkan sudah mengetahui contoh-contoh sikap dari persatuan dan kesatuan ini. Nah, di sini juga ibu buat bentuk tabel. Ibu akan memparkannya, yaitu tentang contoh sikap-sikap persatuan dan kesatuan tadi. Oke, silakan dibaca dan diamati. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kita bahas bersama. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan contohnya adalah hidup rukun dengan semua orang, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, dan berbeda pendapat, saling tolong-menolong, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Itu adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, menjelek-jelekan suku dan agama orang lain. Ini adalah sikap yang harus kita hindari karena tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat kan yang ibu berikan tadi tentang contoh sikap-sikap itu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum dipahami tentang pembelajaran kita hari ini? Jika ada, bisa ditanyakan. Aris, Stella, oke, paham semua? Bagus. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, Aris, silakan. Ya, betul. Tadi yang pertama kita pelajari itu adalah tentang keberagaman budaya, yaitu kain-kain tradisional. Yang kedua, siapa yang tahu? Iya, Yuni. Iya, betul. Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga apa? Aris lagi. Ya, betul, tentang makna persatuan dan kesatuan serta contoh sikap-sikap dari persatuan dan kesatuan. Nah, ibu mau tanya lagi, apa itu tadi gagasan utama dan gagasan pendukung? Ya, Stella, betul sekali. Apa yang dikatakan Stella betul, bahwa gagasan utama adalah ide-ide pokok dari suatu bacaan atau paragraf, dan gagasan pendukungnya adalah
penjelasan dari ide utama tadi atau gagasan utama tadi. Nah, Ibu mau tanya lagi, makna dari persatuan dan kesatuan itu apa? Ya, Ari silakan. Betul sekali bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah merupakan bukti penting kekompakan dalam sebuah kelompok atau keluarga menjadi atau yang mewujudkan persatuan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, kelompok, melainkan mementingkan kepentingan umum, lebih mengutamakan kepentingan umum. Itu adalah makna dari persatuan dan kesatuan tadi. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah bisa menjawab. Nah, kepada adik-adik atau teman-teman kita yang lain, semoga lebih aktif lagi dan belajar di rumah dengan rajin. Begitu juga dengan teman-teman kita yang meski sudah bisa menjawab, tapi di rumah dibaca-baca lagi supaya kita lebih paham. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Yuni, silakan. Oke. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa besok.